Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Erna di pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dan tetap semangat untuk belajar hari ini. Hari ini Ibu masih akan membahas beberapa soal yang berkaitan dengan pemuaian. Langsung saja ya Ibu bahas soalnya satu per satu. Oke, kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan dengan pemuaian zat padat. Sebelum kita masuk ke soal, kalian harus tahu dulu rumus apa yang akan digunakan untuk menghitung pemuaian zat padat. Nah, kita tahu untuk pemuaian itu ada 3 jenisnya. Ada pemuaian panjang, ada pemuaian luas, dan ada pemuaian volume. Nah, untuk masing-masing rumus nih di depan sudah Ibu tampilkan. Untuk pemuaian panjang, jika yang ditanya adalah pertambahan panjang, berarti delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Panjang akhir LT sama dengan L0 ditambah delta L. Koefisien muai panjang alfa sama dengan LT dikurangi L0 dibagi L0 dikali delta T. Nah, keterangannya di sini delta L adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang awal, LT panjang akhir, semuanya dalam meter ya. AT adalah perubahan suhu derajat Celcius. Alfa itu koefisien muai panjang dalam derajat per derajat Celcius. Nah, ini dibacanya alfa. Nah, untuk pemuaian luas, jika ditanya pertambahan luas, berarti delta A sama dengan A0 dikali beta dikali delta T. Luas akhir AT sama dengan A0 ditambah delta A. Nah, delta A-nya di sini adalah pertambahan luas, AT-nya adalah luas akhir, A0-nya adalah luas awal, delta T-nya perubahan suhu, dan beta koefisien muai luas. Nah, untuk beta ini nanti misalnya di soal itu diketahui koefisien muai panjang, berarti betanya itu harus kamu untuk mencari betanya harus kamu kalikan 2. Jadi koefisien muai panjang dikali 2 ketemulah beta. Oke, untuk pemuaian volume, pertambahan volume di sini delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Nah, volume akhir di sini VT sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, untuk keterangannya, delta V adalah pertambahan volume dalam meter kubik, VT adalah volume akhir, V0 adalah volume awal, delta T perubahan suhu, gamma itu koefisien muai luas. Nah, untuk gamma itu misalnya diketahui koefisien muai panjang, berarti untuk mencari gamma harus kamu kalikan 3. Nah, itulah rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung pemuaian zat padat. Kita langsung ke contoh soalnya ya. Di sini Ibu punya soal yang berkaitan dengan pemuaian panjang. Coba diperhatikan di sini sepotong besi sepanjang 50 cm dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang besi sebesar 0,00012 per derajat Celcius, berapakah panjang besi setelah dipanaskan? Nah, untuk menghitung kita cari dulu yang diketahui. Yang diketahui itu adalah T1, T2, alfa, dan L0. Nah, kita perhatikan soalnya baik-baik. Untuk T1 itu berarti dari suhu. Dari suhu di sini berarti ada 30. Untuk T2-nya dari suhu 30 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Sampai berarti ini adalah suhu akhirnya. Di sini suhu akhirnya berarti 70 derajat Celcius.
Celsius. Nah, untuk alfanya, alfa ini adalah koefisien, berarti koefisiennya adalah 0,0000012 per derajat Celcius. Nah, untuk L0-nya itu adalah panjang awal, di sini panjang awalnya adalah 50 cm. Nah, 50 cm ini tidak usah kita ubah ke meter ya, karena untuk menghitung muai panjang itu kita pakai sentimeter. Oke, yang ditanya berapakah panjang besi setelah dipanaskan? Berarti ini yang dihitung adalah LT. Nah, di sini ya, karena yang ditanya LT, berarti LT sama dengan L0 ditambah delta L. Delta L-nya ini kita ubah, delta L-nya ini kita ubah jadi L0 dikali alfa dikali dengan delta T. Nah, sebelum kita menghitung untuk panjang akhirnya, kita tentukan dulu untuk delta T-nya. Nah, delta T adalah suhu akhir atau T2 dikurangi dengan suhu awal. Delta T sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Nah, T2-nya di sini kita bisa tuliskan 70 dikurangi dengan T1-nya 30 dengan 40. Oke, kita masukkan angkanya dulu ya. Nah, di sini sama dengan 50 ditambah dengan 50 karena kita pakai rumus yang di belakang ini, 50 dikali 0,00012 dikali dengan 40. 40 adalah perubahan suhunya. Nah, seperti ini. Untuk menghitung koefisien kita gunakan cara yang lebih mudah karena kalian menghitungnya itu bukan menggunakan alat tapi harus secara manual. Nah, di sini 50, sini 50 tetap ya L0-nya, di sini L0-nya dan di sini 40. Nah, kita akan menentukan dulu untuk yang koefisiennya kita gunakan pecahan saja. Nah, di sini angkanya kalau kita tahu di sini angkanya adalah 12, berarti 12 ini kita tulis di bagian atas. Ini 12. Nah, untuk yang di bawahnya ini adalah kita hitung dulu jumlah angka yang ada di belakang koma ada berapa angka. Ini ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 angka. Berarti kalau ada 6 angka kita tulis di bagian bawah. Di sini berarti kita buat 1 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini ya. Tergantung dengan jumlah angka yang ada di belakang komanya. Kalau misalnya di belakang komanya ada 2 ya berarti di sini 100. Kalau misalnya ada 3 berarti 1000. Karena ini di sini ada 6 berarti 1 juta. Untuk menghitungnya di sini ada 50, ada 40 dan di bawahnya ada 1 juta. Nah, ini kita bisa buang angka nolnya. Ini kita bisa coret. Di sini kita bisa coret ini 1, di sini 1. Berarti ada 2 yang harus kita buang di bawah berarti 1, 2. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah berarti di sini 5 kali 4 adalah 20. Nah, 20 dikali 2 adalah 240. Nah, di sini Ibu tuliskan 240. Nah, seperti ini 240 ini adalah hasilnya. Kita buang lagi di sini. Nah, ini kan ada angka 0. Berarti ini kita buang 1, 0. Di sini kita buang lagi 1. Nah, seperti itu. Berarti sisanya di sini 50 ditambah. Di sini angka 24. Nah, yang di bawah ini berarti sisanya tinggal 1000. Berarti ini kita tuliskan 1000. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti ini sama dengan 50 ditambah. Nah, kita harus balikan lagi ke bilangan desimal. Caranya seperti ini. Kita hitung dulu. Ini kan di sini ada 24 dan di sini 1/1000. 1/1000 itu berarti nanti di belakang koma harus ada 3 angka. Nah, di atas ini kan 24. Berarti kita harus maju 3 angka. 1, 2, 3. Berarti kita bisa tulis di sini 24. Berarti di depan itu ada nolnya 1 karena kita maju 3 angka ya. Berarti 0, nah seperti ini untuk menulisnya. Jadi majunya sesuai dengan jumlah angka yang di bawahnya. Nah, berarti 50 ditambah 0,24. Kalau cara menghitung seperti ini berarti di sini Ibu tuliskan biar kamu bingung 50 ditambah dengan 0,24. Nah, ini 0 ini berarti 0 ini kita tulis di sini 0,24.
0,024. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita buat, kita tambahkan. Berarti ini angkanya kita turunin. Ini 4, terus di depannya itu 2, kemudian di depannya lagi itu 0. Kemudian, nah seperti ini. Kemudian ini 0, berarti nanti di sini angkanya ini 0, berarti turun 0. Kemudian di depannya di sini adalah 5. Berarti 50, di sini berarti koma. Oke, hasilnya seperti ini. Berarti ini sama dengan 50,024 cm. Oke. Ini untuk soal yang nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini, pada suhu 0 derajat Celcius, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, ternyata panjang besi itu menjadi 200,24 cm. Tentukan koefisien muai panjang besi. Nah, kita tentukan dulu, diketahui di soal. Yang diketahui di soal ada T1, T2, LT, dan L0. Coba kalian perhatikan baik-baik soalnya. Pada suhu 0 derajat Celcius, berarti itu adalah T1-nya. Sebatang besi adalah, panjang sebatang besi adalah 200 cm. Berarti ini panjang awalnya. Jika suhu besi dinaikkan menjadi 100 derajat C, berarti ini suhu akhirnya. Ternyata panjang besi itu menjadi 224, berarti ini adalah panjang akhirnya. Nah, kita bisa masukkan di sini. Yang pertama, suhu awalnya adalah 0 derajat C. 0 derajat C, kemudian suhu akhirnya di sini adalah 100 derajat C. LT itu adalah panjang akhir. Panjang akhirnya di situ adalah 200,24 cm. Sekali lagi ini tidak usah diubah ke meter ya. Kemudian panjang awalnya di sini adalah 200 cm. Kecuali nanti kalau misalnya di pilihan jawabannya itu harus diubah ke meter, berarti kamu harus ubah ke meter. Nah, yang ditanya di sini adalah koefisiennya. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumusnya. Kita tuliskan di sini. Masukkan di sini angkanya. Untuk LT-nya berarti panjang akhirnya di sini adalah 200,24. 200,24 cm dikurangi dengan 200. Nah, seperti ini. Kemudian L0-nya berarti kita tuliskan kembali di sini 200 dikali dengan perubahan suhu. Nah, kita belum menentukan perubahan suhunya tuh. Kita tentukan dulu perubahan suhunya dengan cara mengurangkan suhu akhir dikurangi dengan suhu awal. Berarti kita buat di sini delta T sama dengan T2 dikurangi dengan T1. Nah, kita bisa buat di sini angkanya sama dengan T2-nya di situ adalah 100 dikurangi dengan 0. Berarti kalau 100 dikurangi dengan 0 hasilnya tetap 100. Berarti ini kita bisa tuliskan sama dengan 100. Nah, seperti itu ya. Nah, kita masukkan ke sini delta T-nya berarti ketemu 100. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita buat di sini. Nah, seperti ini. Kita buat dulu 200,24 dikurangi dengan 200 berarti hasilnya adalah 0,24. Nah, di sini kemudian 200 dikali dengan 100 berarti kita kalikan angkanya saja. 2 kali 1 itu adalah 2. Kita tuliskan 2 di sini dan 0-nya di sini 1 2 3 4 berarti 1 2 3 4. Nah, ketemu 20.000. Nah, kalau sudah seperti ini kita perkecil dulu ya. Kita perkecil dengan cara kita sama-sama bagi 2. Ini dibagi 2, di sini dibagi 2 biar lebih mudah dihitungnya. Berarti di sini kalau kita bagi 2, 24 dibagi 2 adalah 2
Berarti sisanya di sini adalah 0,12. 0,12. Nah, ini 2 dibagi 2 adalah 1. Berarti kita tulis 1, sisa nolnya tetap kita tulis 4. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat bilangan desimal. Kita buatnya seperti ini nih. Ini kita tulis 12. Oke. Kemudian 12 ini kita maju dari 12 sebanyak yang di bawah ini. Ini ada 1, 2, 3, 4. Berarti kita tambahin nolnya 1, 2, 3, 4. Nah, seperti itu. Berarti nanti kita tulis di sini adalah 0,00012 per derajat C. Nah, seperti itu ya untuk menghitungnya ya. Nah, kalau misalnya di sini misalnya 12, misalnya 10.000. 1000. Nah, kalau seperti ini berarti kita majunya ini kalau seperti ini berarti bisa nih kita tulis dulu 12. Karena ini bukan desimal ya, berarti kita majunya dari belakang sini nih. Kita maju dari belakang dari sini karena bukan desimal ya. Berarti di sini 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini berarti nulisnya ini 12 kan udah 2 angka 1, 2. Berarti di sini ditambah 0, kemudian ditambah di depannya itu 0, nah seperti ini nulisnya ya.